Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Pak Nur akan membawa kita dalam doa pembuka. Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur dan memuji Tuhan, dan oleh karena itu biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetap jaga jarak, tetap ikuti protokol kesehatan, dan biarlah ibadah ini mempermuliakan Tuhan, kita tetap sehat dan kita diberkati. Oleh karena itu saya jemput Ibu Bapak Saudara sekalian bangkit berdiri dan kita mulai dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kita sekalian dari dosa-dosa kita, menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Allah yang bukan hanya menebus kita tetapi menyertai kita, dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita sekalian. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Tuhan Allah, Bapa dan Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini memperkenan Dia, mempermuliakan Dia, dan lebih daripada itu memberkati kita semua. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu hadir di setiap langkah kita. Dia ialah yang memegang kehidupan kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia kepada kami ya Tuhan. Engkau selalu hadir di setiap langkah kami, apapun keadaan kami, Engkau tetap setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Kita akan mengangkat pujian Serukan Namanya. Boleh sambil bertepuk tangan. Duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Silakan petugas untuk bersiap dan Ibu Neta akan membawa kita ke dalam doa. Mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, Matius pasal 5 ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ku bersyukur padamu Yesusku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun
kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kepada kami yang selalu kami nikmati dengan berlimpah-limpah, dan sebagai syukur kami sudah membawa korban kami ke hadapan hadirat-Mu. Berkatilah ini menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk negeri kami tercinta Indonesia ini, cara khusus dalam pemulihan perekonomian dan juga kesehatan. Kami berdoa kiranya Allah terus bekerja campur tangan di dalamnya, terkhusus untuk daerah kami, daerah istimewa Yogyakarta. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi atas provinsi kami ini sehingga semuanya bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini maupun gereja-gereja yang ada di Indonesia, kami rindu apapun yang kami kerjakan, baik itu ibadah secara online maupun secara tatap muka, Tuhan berkati sehingga jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang mendengar, melihat, terus diberkati dan menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Neta. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ajarku Mengenalmu. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, itulah kerinduan kami dalam hidup kami.
Biarlah kami semakin mengenal Tuhan, tidak hanya melalui otak kami, tetapi melalui hati kami dan pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami, berkuasa atas kami, tetapi Engkau juga adalah Bapa kami. Itulah sebabnya menjadi bagian dari bakti kami pagi ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami semuanya, supaya firman-Mu jelas bagi kami, dan kami dimampukan untuk melakukan bersama dengan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukan bagian yang harus kami lakukan dalam kekuatan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa menyerahkan pertolongan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, selamat siang dan shalom. Oke, puji Tuhan karena kita bisa beribadah pada pagi hari ini secara langsung. Sekali lagi ini adalah ibadah secara langsung yang kedua ya, yang kita nikmati bersama-sama. Baik, pagi hari ini atau siang hari ini saya mengajak Bapak, Ibu dan saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang saya berikan judul Hidup di mana Tuhan tempatkan kita. Maksud saya adalah bagaimana kita harus hidup atau bagaimana kita harus bersikap dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ya, itu maksud saya. Baik, sebagai pendahuluan dari perenungan firman Tuhan ini, seumpama saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apakah tempat di mana sekarang Bapak Ibu tinggali, apakah itu tempat kos, tempat tinggal, apakah itu tempat sekolah atau tempat kuliah atau tempat bekerja, itu merupakan tempat yang memang Tuhan kehendaki saudara tempati dari Tuhan. Gitu. Pertanyaan ini mungkin bisa menimbulkan jawaban. Ada yang menjawab ya, 100%. Tuhan menempatkan saya di sini sekarang ini. Kalau mungkin tempatnya adalah enak suasananya dan tempatnya adalah seperti yang kita harapkan. Yang Bapak Ibu Saudara harapkan. Tapi mungkin juga jawabannya enggak, kelihatannya keliru Tuhan menempatkan saya, mungkin gitu ya. Atau ini bukan tempat di mana Tuhan menempatkan saya. Kalau keadaannya adalah keadaan yang tidak enak. Kalau suasananya adalah suasana yang tidak menyenangkan, yang tidak kita kehendaki. Tapi saudara, sering Tuhan menempatkan kita di tempat yang tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, di tempat yang tidak kita kehendaki. Seperti teks firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, merupakan bagian firman Tuhan yang merupakan pemberitahuan kepada umat Israel. Allah melalui Nabi Yeremia memberitahukan kepada umat Israel bahwa mereka akan dibuang ke pembuangan, ke negeri Babel. Jadi mereka bukan hanya dikuasai oleh negara lain tetapi mereka tetap tinggal di tanah Kanaan, bukan. Tetapi mereka ada di dalam tanah pembuangan, dibawa ke negeri sana. Itu sama seperti di masa-masa lalu kita mungkin mendengarkan cerita bahwa ada sebagian orang-orang Indonesia ini yang dibawa ke sebagai tawanan perang. Ya. Makanya misalkan di Suriname, ya, bahasa Jawa menjadi bahasa nomor 2, bahasa nasionalnya di sana. Karena apa? Di masa Belanda orang-orang Jawa banyak sekali dibawa ke Suriname menjadi pekerja-pekerja perkebunan milik Belanda. Jadi keadaannya adalah keadaan yang sangat tidak mengenakan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita hidup atau kita bersikap di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Apakah itu tempat tinggal kita, ya, kos kita, atau tempat kuliah saudara atau tempat belajar saudara, atau bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, di mana Bapak Ibu sekarang bekerja. Saya harapkan itu adalah bagian, maksudnya gini, Bapak Ibu saudara mendapatkan itu pasti sudah berdoa. Saya harapkan sudah berdoa dan itu menjadi bagian yang Tuhan berikan untuk saudara-saudaraku sekalian. Baik, yang pertama, mari kita membaca ayat ini silih berganti, ayat 4 sampai dengan yang ke-6, saya 4, Bapak Saudara 5,
dan yang ke-6 bersama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri untuk anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Perhatikan bagian ayat firman Tuhan ayat 5 dan 6 terutama. Bagian yang saya berikan warna kuning. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak-anakmu, ambillah istri untuk anak-anakmu laki dan carikanlah suami untuk anak-anakmu perempuan. Prinsip yang pertama, sikap yang harus kita kembangkan, dimanapun Tuhan menempatkan kita adalah bekerjalah atau usahakanlah. Ya, bekerjalah atau usahakanlah. Latar belakang teks firman Tuhan ini, Nabi Yeremia mengirimkan firman Tuhan, artinya Yeremia menerima wahyu dari Tuhan tentang firman Tuhan ini kepada pemimpin-pemimpin tua-tua bangsa Israel. Dan pada waktu itu bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babel, di dalam penguasaan Raja Nebukadnezar. Jadi keadaan bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan yang jelas-jelas tidak mengenakkan. Tidak hanya dijajah tinggal di negerinya, tetapi mereka menjadi tawanan perang dan menjadi budak di sana. Perhatikan kepada umat Allah yang sedang dalam penjajahan atau dalam pembuangan itu, Tuhan menasihatkan. Dirikanlah rumah untuk kalian diami. Jelas ini hal yang pertama bagi seseorang, yaitu adalah tempat tinggal. Sekalipun kamu di sana ada batasnya, nanti akan diberitahu batasnya. Sekalipun di sana kamu tidak akan tinggal selama-lamanya, memang benar karena itu pembuangan, tapi dirikanlah rumah untuk kamu tinggali, untuk kalian tinggali. Mengusahakan. Yang kedua, buatlah kebun untuk kalian nikmati hasilnya. Bekerja. Itu. Buatlah kebun untuk kamu tanami dan kamu nikmati hasilnya untuk keluarga. Ini prinsip bekerja, berusaha. Bahkan kalau bagi kamu yang belum beristri, ambillah istri bagimu laki-laki. Ya. Ambillah istri untuk anak-anakmu laki-laki. Dari awal Kejadian, kitab Kejadian dan sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap setia. Perintah Tuhan. Ambillah istri bagimu, bukan ambillah istri-istri bagimu. Walaupun ada anak-anak kadang-kadang itu bisa tertukar, tapi tetap ambillah istri untuk anak-anakmu laki-laki, bukan ambillah istri-istri untuk anak-anakmu laki-laki, bukan. Ya, ambillah, carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Diminta untuk mendirikan rumah, diminta untuk bekerja, membuat kebun, diminta untuk mengambil istri atau suami, berkeluarga. Bekerjalah atau usahakanlah, hiduplah sewajarnya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itu yang pertama. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Jelas, kita hidup bukan di bawah penjajahan. Kita hidup sekarang juga saya harapkan bukan di pembuangan, jelas ya. Walaupun kadang-kadang ketika saudara, terutama yang orang anak-anak kos datang dari jauh, ya, apalagi musim waktu corona masih genting-gentingnya itu, ya, orang tua mau ngirim uang juga belum bisa, mungkin juga belum ada, tidak boleh ke sana kemari. Ya, dapat supermi 2 satu hari atau ini saya dalam pembuangan. Ya, merasa dibuang. Ini papa mama di sana pasti enak-enak dengan adik-adik atau dengan siapa, di sini saya dibuang. Walaupun saudara merasa seperti itu kadang-kadang, tapi jelas saya dan saudara tidak ada dalam pembuangan. Ya, hidup di rantau. Ya.
Saya menilai bahwa keadaan hidup kita masih lebih enak daripada hidup bangsa Israel di Babel pada waktu itu. Jelas masih lebih enak. Sehingga ketika saya dan saudara diminta untuk mentaati firman Tuhan, menurut saya dan saudara masih jauh lebih enteng, masih jauh lebih ringan, yaitu bekerjalah. Bahkan kerjakanlah sebaik mungkin. Ya. Bekerjalah, berkaryalah sebaik mungkin dimanapun saya dan saudara ditempatkan oleh Tuhan. Bahkan usahakanlah, ya, berkebunlah, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Itu kan berusaha, ya, mengusahakan. Bahkan usahakan yang terbaik. Saudara, saya mempelajari firman Tuhan, hidup dalam pelayanan, dan pengalaman hidup saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya itu, saya menilai bahwa Tuhan menghendaki saya dan saudara itu menjadi orang-orang yang tangguh. Dalam arti, orang-orang yang memang bekerja keras, orang-orang yang mengusahakan, harus mengusahakan keras. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang tidak dininabubukkan dengan adanya mujizat. Saya percaya mujizat, saya senang mujizat, bahkan saya berharap mujizat. Tetapi saya tidak selalu mengharapkan mujizat, dalam arti segala sesuatu yang harus bagian-bagian yang harus saya kerjakan pun juga mengharapkan mujizat. Kalau kita memang diminta untuk bagian kita mengerjakan, kerjakan semaksimal mungkin. Kalau kita ada bagian kita untuk mengusahakan, usahakan semaksimal mungkin. Dan itu menurut saya yang benar diajarkan oleh Tuhan. Maka dalam kitab Tesalonika, Tuhan melalui Rasul Paulus jelas berkata, barang siapa tidak bekerja, apa? Ada ingat? Janganlah ia makan. Seringkali dibalik. Barang siapa tidak makan, janganlah ia bekerja. Kelihatannya benar, padahal 180% F itu. Ya. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Jangan dibalik. Ya. Prinsip yang pertama, dimanapun saya dan saudara ditempatkan oleh Tuhan, usahakan semaksimal mungkin. Bekerja keraslah semaksimal mungkin. Yang kedua, usahakanlah kesejahteraan kota. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, terutama di ayat yang ke-7 katanya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berarti kan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, kalian aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Prinsipnya sederhana. Mendoakan atau mengusahakan kesejahteraan kota. Permintaan Tuhan untuk daerah atau tempat di mana kita tinggal. Permintaan untuk kita dari Tuhan di mana kita ditempatkan. Studi kita, tempat pekerjaan kita, juga tempat tinggal kita. Usahakan kesejahteraan kota itu, tempat itu. Ya. Ini prinsip yang harus kita pegang. Dimanapun kita tinggal, di mana Tuhan menempatkan kita. Ambil bagianlah untuk mensejahterakan, untuk mengusahakan kesejahteraan kota itu. Kalau saudara-saudaraku sekalian di kos di tempat tertentu, usahakanlah damai sejahtera di sana. Bahkan jangan sampai malah sumber keributannya dari kita. Mari kita memikirkan, mari benar kita mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Yang kedua, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, Yahweh. Ya, sekalipun mungkin kita tinggal di tempat di mana orang percaya hanya kecil, hanya minoritas. Tetapi kita tetap dimintakan oleh Tuhan. Berdoalah untuk kota itu.
doakanlah kota itu untuk Tuhan. Makanya di dalam doa syafaat kita di gereja-gereja, bahkan juga tidak salah ketika saudara mungkin ada persekutuan di mana tempat pekerjaan atau bahkan di mana kita tinggal dan kita berdoa di rumah kita, tempat kita masing-masing. Berdoalah untuk tempat lingkungan, tempat di mana kita tinggal. Biasanya ketika kita mendoakan kota atau tempat, kita juga harus mendoakan penguasa. Artinya pemerintah kita. Pemerintah dari pusat, pemerintah di tingkat provinsi, pemerintah di tingkat kabupaten. Ya, Bapak Saudara tinggal di kabupaten mana? Jangan nggak tahu ini ya. Kabupaten Sleman. Ini di sini maksud saya. Tapi kalau sudah di kota mungkin ada yang Jogja, gitu ya. Oke, kalau saudara yang ada tinggal tempat ini, saudara tinggal di kecamatan mana? Kalasan, ada yang di Berbah dan sebagainya. Ya, saudara tinggal di desa mana? Taunya Cupuatu. Karena pernah ada saudara mahasiswa ini sebenarnya tidak termasuk baru, tapi ditanya ada saudaranya, kamu tinggal di mana? Saya di Jogja. Jogjanya mana? Sleman katanya. Gitu. Dia tinggal di sini di Kalasan. Lalu ditanya, saya juga di Sleman. Slemanmu mana? Oh, saya Sleman Sembada. Karena di depan kos itu ada tulisan Tugu itu kan. Saudara tahu, lihat, lalu Sleman Sembada. Itu. Sembada itu singkatan. Ya itu apa itu namanya? Motonya untuk kabupaten. Saya juga enggak hafal, minta maaf ya. Ya. Doakanlah Kabupaten Sleman ini atau kota di mana saudara tinggal. Doakanlah Kalasan ini. Doakanlah ya tempat di mana kita tinggal. Kita mintakan kesejahteraannya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bukankah kalau di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, lalu tempat itu damai sejahtera, nyaman, kita juga menikmati? Ya. Dan di mana kita menikmati damai sejahtera, biasanya produktivitas akan pekerjaan kita, karya kita akan jauh lebih baik. Itulah sebabnya jangan pernah bosan mendoakan untuk Indonesia tercinta ini. Sebentar lagi 17 Agustus. Ya. Jangan pernah bosan untuk mendoakan Indonesia ini, Yogyakarta istimewa ini. Ya. Lalu ada juga nasihat. Bagaimana kita bersikap terhadap pengajar atau penyebar berita bohong? Karena latar belakangnya, pada saat firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yeremia, ada nabi-nabi palsu. Ya, ada nabi-nabi palsu yang memberitakan berita yang bukan dari Tuhan. Isi beritanya adalah, enggak, kita adalah bangsa yang besar, tidak mungkin dia akan dibawa ke pembuangan. Ya, enggak, kita tidak akan mengalami yang tidak enak. Sementara Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa bangsa ini akan dibuang, akan kubawa ke pembuangan. Berita bohong tadi seperti nyaman, mengenakkan. Tetapi berita itu bohong oleh nabi-nabi palsu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi orang yang mereka mimpikan. Karena itu berhubungan dengan juru mimpi. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang, kadang-kadang masih ada orang yang percaya dengan mimpi-mimpi. Saya heran juga. Ya. Saya mimpi itu gereja kita itu terbalik kayak kapal katanya. Lalu ditafsirkan begini-begini. Itu hanya ya, zaman sekarang ini. Kalau waktu itu memang itu berhubungan dengan dengan juru mimpi, dengan penafsir ya, penafsir mimpi, dan itu berhubungan dengan hal yang akan datang. Tapi di zaman sekarang ya, no. Saudara, saat sikon kita tidak baik, bisa saja kita digodai untuk tidak senang atau tidak puas dengan tempat tinggal kita. Ya. Saya pernah mendengarkan ada orang yang ngomong pada saya, tempat tinggal saya itu kacau. Kenapa ya? Masyarakatnya kacau, enggak peduli. RT-nya bosen nih. Lalu apanya? Lurahnya, apa lagi? Mosok semuanya kayak gitu, jangan-jangan kamunya yang bosen nih. Semoga kita tidak seperti itu. Atau juga kemungkinan yang kedua,
menghujat pemerintah. Pemerintah tidak bisa lah, pemerintah tidak pecus lah, pemerintah tidak sanggup lah, pemerintah ini itu dan sebagainya. Dan dalam situasi yang semacam itu, yang sering kali kita dapatkan adalah menyebarnya berita-berita busuk. Dalam arti berita-berita yang mengacaukan, berita-berita yang tidak mendatangkan damai sejahtera tetapi malah kebusukan, kekacauan. Itu kecenderungan atau godaan-godaan bagi saya dan saudara kalau kita menghadapi sikon yang tidak baik ini. Penerapan bagi kita, sekalipun kita ada di dalam keadaan yang tanda petik tidak baik karena pandemi corona ini. Ya. Mari kita belajar terus mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal, di mana kita berada. Yang kedua, mari kita mendoakan terus pemerintah, tempat, kota di mana kita tinggal. Supaya mereka bekerja dengan baik, supaya mereka keputusannya dan tindakan-tindakan dilakukan membawa perbaikan demi perbaikan di negeri dan di kota kita ini. Dan yang ketiga, mari kita bijaksana ketika mendengarkan atau menerima berita-berita busuk di sekitar kita. Ya, mari kita menyaring-nyaring berita-berita ya, yang beredar di sekitar kita. Apalagi berita-berita yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Berita-berita yang malah mendatangkan ketakutan, keputusasaan dan sebagainya, kita stop. Ya. Yang ketiga, berdasarkan ayat 10 dan 11, percayalah akan rencana kebaikan Allah. Kita baca sama-sama ayat 10 dan 11, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu. Sebab aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Percayalah akan rencana kebaikan Allah. Janji Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, Tuhan berjanji, apabila sudah genap waktunya 70 tahun bagi Babel, aku akan memperhatikan engkau dan aku akan mengembalikan engkau ke tanah ini. Jadi yang membawa atau yang mengizinkan bangsa Israel dibuang ke pembuangan ya Tuhan sendiri karena ketidaktaatan mereka. Tetapi Tuhan berjanji, sesudah 70 tahun aku akan memperhatikan engkau dan aku akan mengembalikan engkau ke negeri ini, ke tanah Kanaan. Dan benar kalau Bapak Saudara membaca 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai 23, Tuhan memenuhi janji itu di mana bangsa Israel dikembalikan ke tanah Kanaan dengan bergelombang kepulangannya. Ya. Intinya Tuhan setia kepada janjinya, kepada apa yang dikatakan dan dijanjikannya, Tuhan setia. Penegasan akan rancangan damai sejahtera atau kebaikan Tuhan itu, semoga ayat ini menjadi ayat yang Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara hafal lebih bagus. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama sekali lagi. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita mempercayai firman Tuhan ini, bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera untuk anak-anaknya. Amin. Mari kita terus percaya bahwa Allah tahu
Dan Allah punya rancangan yang baik bagi kita anak-anaknya. Kalaupun saya dan saudara kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan untuk melalui situasi-situasi hidup yang kurang mengenakkan. Istilahnya kadang-kadang Tuhan mengajak kita untuk naik gunung. Kadang-kadang kita diajak oleh Tuhan untuk menuruni lembah. Kadang-kadang oleh Tuhan kita diminta atau diajak untuk menyeberangi sungai. Kalau itu di dalam frame rancangan Tuhan, mari kita jalani bersama-sama di dalam kekuatan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan setia kepada janji-janjinya dan Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Dan rancangan Allah itu adalah rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi, mari kita belajar untuk beriman, mempercayai rancangan-rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan yang keempat, terakhir, ayat 12 sampai dengan ayat 14, terus carilah Tuhan. Terus berdekatlah dengan Tuhan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini janji Tuhan. Kalau kamu berdoa, aku mendengarkan. Kalau kamu mencari aku, maka kamu akan mendapatkan. Dan kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, engkau akan menemukan aku. Terus carilah Tuhan. Terus berdekatlah dengan Tuhan. Dalam keadaan yang sulit atau yang tidak enak, seperti bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan itu, jauh lebih baik kalau kita terus mencari Tuhan, terus mendekat dengan Tuhan, daripada kita menjauh dari Tuhan, mempertanyakan Tuhan, dan akhirnya jauh, sedikit jauh, agak jauh, akhirnya jauh. Jelas keadaan tidak akan jauh lebih baik. Jauh akan lebih baik kalau saya dan saudara terus berdoa atau terus berseru kepada Tuhan. Saya tahu dan saya juga pernah mengalami bahwa doa kita tidak selalu dijawab seperti yang kita mau. Kadang-kadang kemauan kita kalau berdoa supaya cepat dijawab. Dan jawabannya ya gitu, itu kemauan kita. Tapi Tuhan nampaknya tidak selalu seperti itu. Saya pernah mengalami, bergumul jauh. Bahkan ada juga, ada doa-doa saya yang jawabannya tidak. Kenapa? Jelas itu karena tidak sesuai dengan kemauan Tuhan atau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan bagi saya. Tapi itu tidak melunturkan saya untuk terus berdoa. Karena itu harapan kita, salah satu harapan kita dalam hidup kita adalah berdoa kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dengan tidak ada henti-hentinya. Teruslah mencari Tuhan. Teruslah berdekat dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk mendengarkan. Karena Tuhan berjanji untuk bisa ditemui. Dan Tuhan berjanji untuk dekat dengan kita, memberikan jawaban doa atau memberikan pertolongan atas kita. Saudara, seringkali godaan untuk kita pada waktu keadaan kita tidak enak adalah satu, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sudah merasa saya dekat dengan Tuhan, saya sudah rajin ini, bahkan ada Tuhan saya sudah membayar perpuluhan kan. Kadang-kadang segala sesuatu dihubungkan ke perpuluhan. Ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya begini? Tapi kenapa Tuhan saya begini dan begitu? Ya. Atau kecenderungan yang kedua adalah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Ya.
orang itu jahat seperti itu, tidak, malah hidupnya lebih baik. Saya yang berusaha baik malah kayak gini dan sebagainya dan sebagainya. Kecewa dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Ya, itu godaan-godaan yang bisa kita hadapi dalam keadaan yang tidak baik. Tapi walaupun kita mungkin dalam keadaan yang tidak mengenakan itu, berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita terus mencari atau berdekat dengan Tuhan. Karena itu jauh akan lebih baik. Karena itu akan membawa kita kepada keadaan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Dan apabila engkau mencari aku, maka engkau akan mendapatkan aku. Dimanapun dan seperti apapun keadaan kita, di mana Tuhan menempatkan kita sekarang. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus berusaha bekerja yang benar dan mengerjakan yang sebaik mungkin atau semaksimal mungkin. Yang kedua, turutlah mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal. Ambil bagianlah yang mendatangkan sukacita dan mendatangkan kesejahteraan bagi tempat di mana kita tinggal. Percayai rencana kebaikan Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Percayalah, yakinlah, berimanlah kepada janji firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Silahkan dihafal jauh lebih baik dan dipahami dan menjadi pegangan hidup. Bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera, mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Dan yang keempat, teruslah mencari, teruslah berdekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Secara pribadi silahkan menanggapi firman Tuhan ini dalam doa pribadi saudara kepada Tuhan. Dan kami mohon Bapak Gembala akan memimpin di dalam doa. Saya jemput saudara sekalian bangkit berdiri dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena nyata benar Engkau menyertai ibadah kami, baik saat kami memuji Tuhan, saat kami berdoa kepadamu, bahkan saat kami memberikan sebagian persembahan bagimu, lebih daripada itu saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap bekerja, berusaha sebaik mungkin dimanapun kami berada dalam situasi apapun saat ini. Situasi yang sulit oleh karena corona, perekonomian yang sulit, tapi biarlah kami kreatif, kami mampu berkarya yang mendatangkan berkat tersendiri. Dan kami terus mendoakan supaya sejahtera ada di lingkungan kami, bahkan ada di negeri kami. Bapa, kami terus datang kepadamu dan biarlah hadirat-Mu itu terus dinyatakan. Karena kami tahu rencana-Mu selalu baik bagi kami. Dan ketika kami dekat dengan Engkau, kami percaya sejahtera itu menjadi bagian hidup kami. Karena rancangan-Mu tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kami. Kalau toh kami menghadapi kesulitan saat ini, kami percaya di balik itu akan ada tuaian, akan ada panen besar, akan ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Jemaat, yakinlah itu, percayalah itu, dan pulanglah. Hadapi hari demi hari ini dengan ketekunan,
ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Kuasa Allah yang maha tinggi yang selalu tersedia bagi saudara dan saya. Bahkan penghiburan Roh Kudus yang terus mengiring langkah kaki saudara dan saya. Sehingga dimanapun saudara berada, apapun bidang pelayanan dan pekerjaan saudara, bahkan anak cucu saudara dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Kalian sehat, rezeki itu didekatkan kepadamu. Kalian kuat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus atas kita sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan, kita semua diberkati. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga.